Sebagai manusia, kita tuh nggak mungkin untuk selalu berada dalam kondisi yang baik-baik aja terus. Selalu aja ada kondisi atau keadaan yang bikin kita itu nggak nyaman. So, bagaimana sih cara kita itu bisa berdamai dengan kondisi atau keadaan itu? Simak video ini sampai akhir. Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu pada segmen Bersih-Bersih Mental. Kenalin, aku Denny, founder dari Psikologi Untuk Kamu. Buat kamu yang baru aja datang pertama kali ke channel ini itu membahas tentang psikologi dan pendekatan self-healing, kemudian bersih-bersih mental, supaya kita itu bisa meningkatkan level kesehatan mental kita dan bisa membuat mental kita lebih kuat. Pada bulan Ramadan ini kita itu menyelenggarakan segmen bersih-bersih mental spesial Ramadan untuk kita tuh bisa membuat diri kita itu selalu berprogres menuju mental yang lebih bersih, lebih nyaman, dan bisa lebih kuat insya Allah nantinya. Ketika kita itu lebaran nanti kita bisa merasakan lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Oke, sebelum aku mulai nih pembahasannya, aku mau ngasih tahu buat kamu, kalau kamu pengen belajar bersih-bersih mental, pengen belajar self-healing dengan lebih dalam lagi, kebetulan banget aku baru aja selesai untuk nulis ebook mengatasi stres secara mandiri. Kalau kamu pengen buat baca ebooknya, boleh cek di description box ya. Oke, kita masuk ke pembahasan berdamai dengan keadaan. Aku mau nyinggung dulu deh bagaimana kita tuh memandang hidup. Hidup itu yang pasti dalam hidup itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Yang tidak pernah hilang yaitu ketidakpastian itu. Maka kita itu akan sering berhadapan dengan hal-hal yang menuntut kita itu untuk bersikap walaupun mungkin aja itu bikin kita nggak nyaman. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal yang bikin kita nggak nyaman, kita biasanya akan muncul emosi-emosi yang nggak nyaman. Beberapa orang atau kebanyakan orang itu menganggapnya sebagai emosi negatif. Walaupun aku sendiri lebih prefer menggunakan pendekatan nama emosi tidak nyaman. Kenapa? Karena pada dasarnya semua emosi itu nggak ada yang negatif. Tergantung tergantung pesan yang disampaikan setiap emosi itu sebenarnya ada. Maka emosi itu sebagai sinyal aja, sinyal pesan bahwa sedang terjadi sesuatu kayak gitu. Bukan emosi negatif. Yang negatif adalah seringkali pelampiasan kita, respon kita terhadap emosi itu. Tapi aku mau lebih lanjut, ketika kita tuh berhadapan dengan situasi yang nggak nyaman, muncul emosi nggak nyaman, dan kalau emosi nggak nyaman itu nggak pernah diproses, nggak pernah ditindaklanjuti, ya lama-lama akan bikin emosi itu selalu ada di dalam diri kita, selalu membuat diri kita itu memikul emosi itu, yang mana nantinya kita akan jadi stres, jadi tegang gitu diri kita. Nah, maka kita perlu menerapkan yang namanya strategi coping stress. Coping stress mechanism, atau bahasa gampangnya ya gimana kita cara ngatasin stres gitu. Nah, aku mau bahas sebenarnya ketika kita ngomongin mengatasi stres itu ada dua, teman-teman. Ada dua bagian. Yang bagian pertama adalah mengatasi sisi emosionalnya. Bagian kedua adalah mengatasi permasalahan yang jadi inti masalahnya. Jadi problem based coping sama emosional. Jadi ada dua itu. Nah, aku mau cerita dikit bahwa ketika di Instagram kan aku banyak share tentang bagaimana mengatasi stres dengan cara self healing, teknik 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Yang ketahui itu ada 20-an kayak gitu. Dan mungkin bisa berkembang lagi. Nah, itu beberapa itu komen, ya kalau punya utang banyak ya nggak ngefek kayak gitu. Kalau nggak punya uang ya nggak ngefek kayak gitu. Ya, ini bukan masalah itu sih, karena yang aku bahas adalah soal emotional coping gitu. Mengatasi permasalahan emosionalnya, bukan mengatasi permasalahan yang di problem intinya itu tadi,
problem yang jadi akar masalah kayak gitu. Karena gini, teman-teman, ketika masalah itu datang terus kemudian membuat kita stres, itu secara emosional perlu kita perlu kita tangani dulu. Ya bisa sih sebenarnya ketika teman-teman itu mencoba langsung mengatasi akar permasalahannya. Dan kalau misalkan itu bisa dan berhasil, good, applause. Tapi permasalahannya nggak sederhana itu kan. Ada banyak yang kemudian menghadapi emosi nggak nyamannya, entah marah, sedih, kecewa, takut, dan segala macam, sehingga membuat itu menghambat untuk proses penyelesaian masalah intinya. Maka, emotional focus dari coping ini, itu tuh bisa membuat kita stabil dulu secara emosi. Setelah stabil secara emosi, nah pikiran kan bisa jadi lebih jernih tuh. Pikiran lebih jernih sehingga bisa menemukan cara untuk bisa mengatasi masalahnya. Nah, bersih-bersih mental, aku mau ngenalin bersih-bersih mental. Itu fokus memang untuk proses kita itu bisa proses emosi kita, bisa menurunkan stres kita dengan memang fokusnya itu menurunkan level ketidaknyamanannya. Sehingga ada progres yang bisa dirasakan. Karena ada juga orang di luar sana itu yang dalam tanda kutip itu protes gitu. Setelah melakukan ini kok nggak langsung lega ya? Kok aku nggak merasakan selega itu ya? Mungkin kan lihat komen-komen yang lain gitu kan. Terus kemudian yang lain mungkin ada rasa lega, ada rasa nyaman, kemudian mungkin tersenyum, ada yang mungkin nangis kayak itu segala macam. Ada yang protes kayaknya nggak ngefek, masih tegang, nggak ngefek, masih sesak atau segala macamnya. Ya memang mungkin karena fokusnya dianggap bahwa dengan sekali melakukan itu langsung bisa plong, langsung bisa lega, langsung bisa lepas semua permasalahannya. Padahal enggak. Fokusnya adalah proses penurunan. Nah, kalau kita memahami bahwa proses yang dilakukan itu untuk menurunkan, maka akan lebih terasa progresnya, proses penurunannya itu lebih terasa, penurunan emosi atau sensasi nggak nyaman yang dirasakan. Karena misalkan diukur dari 1 sampai 10, awalnya itu mungkin ada di angka berapa, kemudian setelah melakukan bersih-bersih mental, itu kemudian di angka berapa, itu lebih terasa. Walaupun penurunannya cuma 1 level, tapi ketika dilakukan secara berulang-ulang, nanti kan bisa untuk menurunnya lebih efektif lagi. Seperti itu ya. Maka buat teman-teman yang pengen untuk mengatasi masalah stres secara mandiri, atau minimal pengen berdaya dulu, pengen optimalkan kemampuan untuk bisa mengatasi stres, walaupun nantinya kalau misalkan ada di titik mungkin aja, oh ini aku udah nggak bisa nih ngatasi sendiri, nah bagus untuk meminta bantuan ke profesional. Nggak ada salahnya kok kita itu meminta bantuan ke profesional, tapi mungkin beberapa orang masih ragu-ragu, mungkin masih kayaknya aku bisa deh mengatasi sendiri, tapi mungkin nggak tahu gimana caranya. Nah, boleh untuk mencoba melakukan bersih-bersih mental. Untuk penjelasan lengkapnya, aku udah nulis ebook, boleh untuk dibaca aja. Ya tentunya check out dulu ya, di check out terus kemudian dibaca nanti penjelasan tentang emosi, trauma, luka batin, terus kemudian bersih-bersih mental, bagaimana cara self healing, ada 9 tools di sana juga bisa untuk dipraktekkan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Nextnya bahas apa boleh untuk komen di kolom komentar. Aku Denny dari Psikologi Untuk Kamu. Cheers and see you.